Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilma yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya akan mengurai tentang seputar kurban sesuai dengan banyak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bagaimanakah hukum mudhahi atau orang yang berkurban menjual kulit kurban? Maka jawaban adalah bagi mudhahi atau orang yang berkurban tidak boleh menjual kulit kurban, baik itu kurban wajib maupun kurban sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Iqna Matan Abi Suja dijelaskan, wala yabi'u minal udhiyati syai'an walau jildaha ayyahrumu alaihi dzalika wala yashihu sawa'un akanat manzuratan amla walahu ayyan tafi'a bi jildi udhiyati tatawu kama yajuzu lahul intifa'u biha kana yaj'aluhu dalwan aw na'lan aw khufan wa tasadduqu bihi afdal wala yajuzu bai'uhu wala ijaratuhu li'annaha bai'ul manafi' di khabaril hakimi wa sahahahu man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Tidak boleh menjual sesuatu dari kurban walaupun kulitnya. Artinya haram, di samping haram juga tidak sah, baik itu kurban nazar atau bukan. Akan tetapi bagi mudhahi, orang yang berkurban diperbolehkan menggunakan kulit kurban sunat. Boleh tidak diberikan kepada orang lain tapi dipakai sendiri. Boleh kalau kurban sunat. Semacam dipakai, dibuat timba atau sandal atau sepatu. Namun yang paling utama adalah disedekahkan. Dan tidak boleh kulit tersebut dijual, tidak boleh juga disewakan. Karena menyewakan termasuk bentuk daripada menjual manfaat. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, barang siapa menjual kulit kurban maka tidak ada kurban baginya. Wala yajuzu i'tahu ujratan lil jazzar, dan tidak boleh kulit tersebut diberikan kepada tukang sembelih sebagai atau atas nama ongkos atau upah. Ammal wajibatu fayajibu tasadduqu bi jildiha kama fil majmu' wal qarnu mislul jildi. Adapun kurban wajib, maka wajib disedekahkan semua, bahkan sekalipun kulitnya. Sedangkan tanduk hukumnya sama dengan kulit, juga wajib disedekahkan. Yang kedua, bolehkah kurban diberikan pada orang kaya? Di dalam kitab Bushrul Karim dijelaskan,
wa yatasaddaqu hatman bi jami'il mandurati wal muayyanati an nadrin fi dhimmatihi wal maj'ulati hatta nahwi jildiha wa yutasaddaqu hatman bi jami'il mandurah. Wajib hewan kurban. Jadi kurban, maka ditafsir jawabannya, kalau kurban sunat maka boleh diberikan kepada orang kaya tapi atas nama hadiah. Kemudian kalau kurban wajib semacam kurban nadar atau kurban yang ditakyin alias hewan yang sudah ditentukan oleh mudhohi sebagai memenuhi nadar yang telah disanggupi, atau hewan yang dijadikan sebagai kurban, jadi menggunakan kata-kata ja'altu, itu termasuk hukumnya hewan wajib, termasuk wajib disedekahkan semua, sehingga tidak boleh diberikan kepada orang-orang kaya. Jadi kalau kurban wajib disedekahkan kepada orang fakir miskin. Tidak boleh ada yang diberikan kepada orang kaya. Hewan yang telah dinadari sebagai kurban kemudian hilang, wajibkah mengganti dengan yang baru? Maka jawabannya adalah hewan yang dinadari sebagai kurban, jika terjadi kerusakan, mati atau hilang, dan terjadi sebelum masuknya waktu kurban, serta tidak ada kecerobohan dari orang yang nadar, maka tidak wajib menggantinya dengan hewan yang baru. Jadi ono hewan sudah dinadari sebagai kurban, sebelum waktu kurban masuk ternyata dicuri maling, atau mati, atau rusak, tanpa ada kecerobohan dari pihak yang berkurban, maka bagi yang bernadar tidak wajib mengganti dengan hewan yang baru sebagai gantinya. Di dalam kitab Muhnil Mu'tad, fa in talifat ayil udhiyatul manzuratul muayyana qablahu ayil waqti aw fihi qabla tamakkuni min dabhiha wa lam yukassir fala syai'a alaihi li adami taksirihi. Jadi kalau hewan kurban yang dinadari itu terjadi kerusakan sebelum waktu kurban masuk, atau sudah masuk waktu kurban tapi belum ada sempat memotongnya, dan tidak ada kecerobohan dari pihak yang berkurban, fala syai'a alaihi li adami taksirihi, maka tidak kena kewajiban apapun karena tidak ada kecerobohan, tidak ada kesembronoan, sebagaimana dalam kitab Muhnil Mu'tad. Kemudian berikutnya, dengan apakah hewan itu bisa menjadi kurban? Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, hewan bisa menjadi kurban cukup hanya dengan niat saja. Pokok wis tahu diniati, otomatis jadi kurban. Hal ini beda dengan madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, hewan baru bisa menjadi kurban. Hewan menjadi kurban tidak cukup dengan adanya niat saja, harus ada ucapan. Di dalam kitab Hawil Kabir terangkan, waqala Abu Hanifah wa Malikun qad sarat udhiyatan bin niyati wasyira ihtijajan bi anna ibtiya as-sil'ati lamma sarat bin niyah ma'asyirai annaha litijarah jariyatun fi dukhuliz zakah walam yanwi kanat kinyatan la tajibu fihi zakah wa kadzalikal udhiyah.
idza ishtaraha innawa bihal udhiyah sharat udhiyatan wa in lam yanwi lam takun udhiyatan. Menurut beliau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kurban itu, sapi itu atau kambing atau unta bisa menjadi kurban cukup dengan niat saja. Jadi apabila tidak ada niat kurban, maka sapi atau kambing tidak akan menjadi kurban. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, niat tidak cukup. Idza ishtarul udhiyata nawiyan biha udhiyatan lam tasir udhiyatan bin niyati ma'asyira hatta yujibaha ba'da syira. Jika ada seseorang membeli hewan kurban, niat gawe kurban, maka tidak otomatis menjadi kurban dengan adanya niat, dengan adanya pembelian untuk kurban. Hatta yujibaha ba'da syira, kecuali setelah dibeli dia mewajibkan atau mengucapkan nadar atau dengan ja'altu atau mentakyin ini kurban, baru menjadi kurban. Jadi tidak cukup dengan adanya niat saja. Kemudian bagaimanakah cara menjadikan kurban sunat? Bisakah? Atau bagaimanakah cara hewan itu bisa menjadi kurban sunat? Bismillahirrahmanirrahim. Niat kurban jika tidak disertai dengan kata-kata sunat, maka otomatis hewan yang diucapkan kurban otomatis menjadi wajib. Jadi satu-satunya jalan untuk menjadikan hewan itu kurban sunat harus ditambahi niat apa? Sunat. Niat sapi ini saya jadikan kurban sunat. Lega ngomong sunat otomatis jadi wajib. Jadi di masyarakat kebanyakan rata-rata adalah kurban wajib karena jarang yang mengucapkan kata-kata sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biniyati udhiyatin ayusannu tadhiyatun biniyati udhiyatin ayishtaratu fiha niyatu inda dzabhi aw qablahu inda ta'yin lima yudhha bihi. Jadi kurban itu sunat diniati kurban ayustaratu, maksudnya sunat disyaratkan adanya niat pada saat penyembelihan atau sebelum penyembelihan pada saat menentukan hewan itu. Ini yang saya jadikan kurban, waktu itu niat, atau pada saat penyembelihan diniati kurban. Ya apa cara niate? Fayaqulu nawaitul udhiyatal masnunah au ada sunnatit tadhiyah. Ini kalau niat sunat kurban sunat. Saya niat kurban sunat. Saya niat melaksanakan sunatnya kurban. Itu baru menjadi kurban sunat. Fa inik tasoro ala nahwil udhiyati. Kalau dia yang berkorban hanya mandek-dek kata-kata kurban, ini saya jadikan kurban, tidak ngomong sunat, tidak ada kata-kata sunat, sorot wajibatan yahrumul aklu minha, maka hewan tersebut menjadi kurban wajib dan tidak boleh dimakan. Bisa ya catatnya. Wa hinaidin fama yaqau fi alsinatil awam katsiran min syira'ihim ma yuriduna tadhiya bih min awailis sanah wa kullu man salahum anha yaquluna lahu hadi udhiyatun min jahlihim bima yatarattabu ala dzalik min al ahkam yashiru bihi udhiyatan wajibatan yamtani alaihi akluhu minha. Jadi apa yang terjadi di perkataan orang awam
ketika atau saat hendak membeli hewan kurban, ketika ada orang bertanya, buat apa itu sapi, buat apa itu kambing, mereka berkata, ini saya buat kurban, iki tak gawe kurban, sapi iki tak gawe kurban. Maka sapi tersebut otomatis menjadi kurban wajib, tidak boleh dimakan bagi orang yang berkurban. Na'am al-mu'ayyanatu ibtida'an binadrin la tajibu laha niyatun aslan iktifa'an bin nadri anin niyati li khurujiha an milkihi. Bener, kurban itu ada niatnya. Untuk hewan yang sudah ditentukan dari awal sebagai nadar, saya nadar kambing ini saya jadikan kurban, atau aku nadar kurban sapi ini, saya nadar kurban sapi ini. Kalau sudah ditentukan dari awal sebagai nadar, maka tidak wajib niat kurban lagi pada saat menyembelih. Tidak wajib iktifaan bin nadri anin niat, nadarnya itu sudah mewakili niat. Jadi kalau dari sejak awal orang sudah nadar, saya nadar kurban dengan sapi ini, maka itu sudah jadi niat, cukup, tidak perlu niat lagi. Wal muayyanatu an nadrin fi dhimmatihi aw bil ja'di tahtaju li niyatin inda dzabhi wa tajuzu muqaranatuha lil ja'di. Sedangkan sapi atau kambing yang telah ditentukan sebagai pemenuhan nadar, biyen tahun duwe nadar, aku nadar kurban sapi, tapi sapi ini gak ditentokno, berarti duwe utang nadar. Nah, pada saat dia menentukan sapi sebagai pemenuhan nadar tersebut, ini butuh niat, baik niatnya pada saat menyembelih atau pada saat menentukannya. Ya wis sapi iki tak gawe apa, tak gawe nekani nadar kurbanku. Biyen aku tahu nadar wis sapi iki tak gawe memenuhi nadarku biyen. Nah saat itu niat. Ini masih butuh niat, beda dengan apa? Beda dengan nadar dari awal. Saya nadar berkurban dengan sapi ini. Nah, langsung ditunjuk sapinya dari awal. Kalau semacam ini tidak butuh niat lagi, itu sudah mewakili niat kurbannya. Beda dengan ja'lu, ja'altu hadhihi udhiyatan. Saya jadikan sapi ini sebagai kurban. Kalau pakai ja'altu, ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan cukup, ada yang mengatakan butuh niat lagi. Atau takyin, hewan yang ditentukan sebagai gantini nadar, sebagai apa? Memenuhi tuntutan nadar yang telah disanggupi. Itu pun masih juga wajib niat, tapi ala khilafin. Ada yang mengatakan tidak wajib niat lagi. Ada yang mengatakan pokok kurban dikolek wajib, entah itu dilatar belakangi dengan nadar atau pakai ja'lu atau nadar fi dhimmah, nadar tapi tidak menentukan hewannya. Kemudian pada saat bulan kurban dia menentukan hewannya. Ada yang mengatakan tidak wajib niat lagi. Ada yang mengatakan masih butuh niat. Yang sepakat itu adalah ketika sejak awal sudah menentukan hewannya sebagai nadar. Itu yang ulama sepakat bahwa itu cukup sebagai niat. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum makan daging kurban yang dinadari? Jawabannya adalah terdapat dua
dua wajah, dua pendapat dari ulama yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Pertama, wajah yang awal tidak boleh, dan ini merupakan kaulnya Abi Ishaq Al-Marwazi. Wajah yang kedua boleh, karena nadar itu hanya mengantarkan kurban menjadi sunat. Namun al-asoh menurut Imam Al-Marwazi, Imam Al-Mawardi perlu ditinjau terlebih dahulu. Jadi kalau menurut Imam Al-Mawardi perlu ditinjau kembali. Jika nadarnya ditakyin pada hewan tertentu, seperti ucapan saya nadar berkurban dengan sapi ini, maka hukumnya boleh bagi mudhohi yang berkurban memakannya. Jika nadarnya tidak ditakyin, tidak ditentukan pada hewan tertentu, alias fi dhimmah, sumoyo, nadar kurban tapi sumoyo. Semacam ucapan saya nadar berkurban 1 ekor sapi, tapi sapinya gak ditentukan. Maka hukumnya tidak boleh bagi yang berkurban memakannya. Jadi saya ulang, jadi kurban nadar itu ada 2 macam. Kalau nadarnya itu ditentukan sejak awal hewannya, saya nadar kurban dengan sapi ini. Ini menurut Imam Al-Mawardi hukumnya boleh dimakan. Tapi kalau nadarnya itu fi dhimmah, sapi tidak ditentukan, saya nadar berkurban dengan 1 ekor sapi, tapi sapi ini gak ditunjuk. Ini tidak boleh dimakan oleh mudhohi. Ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Hawil Kabir, faslun wa amma tuhaya wal hadaya al manzuratu fa bi jawazi aklihi minha wajhani ahaduhuma wa qawlu Abi Ishaq Al-Marwazi la yajuzu ay ya'kula minha li'annaha kharajat bin nadri an hukmi tatawwu ila al-wajib fala yajuzu ay ya'kula min ad-dima'il wajibah. Jadi tidak, wajah pertama ini pendapat Abi Ishaq Al-Marwazi, tidak boleh memakan daging kurban yang dinadari. Kemudian wajah yang kedua, wajhu tsani yajuzu ay ya'kula minha li'annahu tatawwa'a bin nadri fasara ka tatawwu'ihi bil fi'li. Wajah yang kedua, boleh makan hewan kurban nadar, karena dengan nadar itu hanya menjadikan kurban itu menjadi sunat, tidak berubah menjadi wajib. Wal asahu indi min itlaqi hadainil wajhaini ayyul dharaf fin nadri fa in kana muayyanan lam yatman fi dhimmah ka qawlihi lillahi alayya an udhiya bihadil badala jaza ayyakula minha wa in kana matmunan fi dhimmah ka qawlihi lillahi alayya an udhiya bi badanatin lam yajuz ayyakula minha. Menurut Asoh menurut saya Al-Mawardi, dari mutlaknya 2 wajah tersebut perlu ditinjau nadarnya. Kalau nadarnya itu terhadap hewan yang sudah ditentukan, semacam ini, saya punya kewajiban kepada Allah berkurban dengan unta ini, maka hukumnya boleh dimakan. Mudhohi boleh memakannya, orang yang berkurban boleh memakannya. Kalau model kurbannya fi dhimmah atau matmunan tidak ditentukan, aku duwe kewajiban kurban unta. Aku duwe kewajiban kurban unta. Semacam itu nadarnya. Nah, untanya tidak dijelaskan, tidak ditentukan. Yang ini tidak boleh bagi mudhohi dan keluarganya, tidak boleh memakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kurban harus ada niat
dan niatnya boleh dilakukan sebelum pemotongan. Ya, sumpama ada perkataan semisal kambing ini saya jadikan kurban. Menurut kaul ashah indal aksarin, perkataan tersebut tidak cukup mewakili niat kurban, sebab menggunakan kata-kata ja'lu. Kambing ini saya jadikan kurban. Ya, bukan nadar, tapi takyin, pakai ja'lu. Sapi ini atau kambing ini saya jadikan kurban. Kata-kata ini menurut kaul ashah indal aksarin, menurut mayoritas ulama, perkataan tersebut tidak cukup mewakili niat kurban. Namun menurut Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali sudah dianggap cukup mewakili niat kurban. Bahkan Imam Ghazali sampai berpendapat seandainya hewan yang telah dinyatakan sebagai kurban tersebut disembelih oleh pencuri, maka tetap sah sebagai kurban. Jadi dengan kata-kata ja'lu, kambing ini saya jadikan kurban, semacam ini perkataannya, ini terdapat khilaf. Ada yang mengatakan tidak cukup itu sebagai niat, akan tapi butuh niat lagi. Tapi menurut Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali, kata-kata tersebut sudah mewakili niat, jadi gak perlu niat lagi. Sehingga manakala hewan tersebut hilang diambil orang kemudian disembelih, cukup itu sebagai hewan kurban. Begitupun terhadap kambing yang ditakyin untuk memenuhi nadar yang menjadi tanggungannya juga terdapat khilaf sebagaimana di atas. Alias kambing yang sudah ditentukan sebagai memenuhi nadar yang telah disanggupi di hari-hari sebelumnya, biyen tahu nadar kurban, tapi sapi dan kambingnya tidak ditentukan. Nah, kemudian pada saat menentukan, wis sapi iki tak gawe kurban sebagai nyauri sebagai memenuhi nadar kurban kubiyen. Itu pun masih terdapat khilaf. Artinya ada yang mengatakan butuh niat, ada yang mengatakan tidak butuh niat sebagaimana pendapat Imam Haramain dan Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Rawdatut Talibin as-saniyatu an-niyatu syartun fit tadhiyah. Wa hal yajuzu taqdimuha 'ala dzabhi am yajibu an takuna makrunatan bihi wajhani. Jadi niat kurban ini syarat. Apakah boleh niat itu mendahului penyembelihan atau harus bersamaan dengan penyembelihan? Terdapat dua wajah. Ashahuhuma al-jawaz, pendapat yang ashah dari kedua wajah boleh. Jadi seandainya walau qala ja'altu hadhihi syata dhahiyatan fa hal yakfi ta'yin wal qasdu an niyati dzabhi wajhani. Le ana wong guneman, saya jadikan kambing ini sebagai kurban, apakah ta'yin penentuan semacam ini sudah dianggap cukup sehingga tidak butuh niat pada saat penyembelihan? Ada dua pendapat. Yang paling ashah menurut mayoritas ulama, la yakfihi, tidak cukup. Akan tetapi menurut Imam Ghazali, waqtarul Imam wal Ghazali al-ittifa'a. Menurut Imam Haramain dan Imam Ghazali sudah cukup perkataan tersebut mewakili niat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, bagaimana hukum kurban patungan? Arisan ya. Misal dua orang berkurban dengan dua kambing dengan membeli secara iuran atau patungan. Jawab, tidak sah menurut kaul ashah. Di dalam kitab Majmu' diterangkan walawish taraka rajulani fi syataini litadhiyah lam yujzi'huma fi ashahil wajhaini wala yujzi'u ba'du syatin bila khilafin bi kulli halin wallahu a'lam.
Kalau ada dua orang bersekutu memiliki secara bersamaan terhadap dua kambing untuk dijadikan kurban, maka tidak cukup dua kambing itu dijadikan kurbani wong loro secara secara milik bersama, tidak ditentukan satu-satunya. Pokok dua kambing ini adalah milik saya dan milik teman saya, tak dadenu kurban. Tidak cukup, harus dipilah-pilah. Yang satu kambing untuk Zaid, satu kambingnya untuk temannya, harus begitu. Tidak boleh digabung jadi satu. Karena kalau digabung jadi satu, karena satu kambingnya itu adalah dimiliki dua orang. Berarti satu orang memiliki terhadap memiliki separuh kambing di dalam tiap ekornya. Temannya juga memiliki separuh kambing dalam tiap ekornya. Berarti sama dengan halnya berkurban dengan setengah ekor, berkurban dengan separuh kambing, karena dia memiliki separuh dalam tiap-tiap satu ekor kambingnya. Nah, mosok sah ono wong kurban walaupun dua kambing tapi separuh-separuh tetap gak sah. Jadi kalau bentuknya digabung maka hukumnya tidak sah. Supaya sah bagaimana? Ditentukan yang kambing ini kurban untuk Zaid, kambing yang satunya untuk Umar, ditentukan begitu. Kalau digabung pokok dua kambing ini menjadi kurbannya wong loro, itu tidak sah. Karena dianggap tiap-tiap orang memiliki separuh kambing dalam setiap ekornya. Jadi seolah-olah berkurban hanya dengan separuh kambing. Nah, separuh kambing masuk oleh, kecuali menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi boleh digabung. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum kurban patungan dengan beda tujuan, bisakah? Misal 7 orang menyembelih sapi secara patungan, yang 3 orang untuk kurban dan yang 4 orang untuk akikoh misalnya. Jadi 1 ekor sapi iki milik wong pitu, tapi beda niat. Yang 3 ngarepno kurban, yang 4 ngarepno keka. Maka jawabannya adalah boleh, bisa, jika hewan yang disembelih sudah mencukupi untuk 7 orang, misalnya sapi dan onta. Sebagian untuk kurban dan lainnya untuk akikoh. Itu boleh. Wa tajuzu musyarakatu jama'atin sab'atin fa'aqalla fi badanatin aw baqaratin